bersabda dalam sebuah hadis, "Aktsaru khotoya bani Adama min lisanihi." Jadi kebanyakan kesalahan keturunan Adam, Nabi Adam, umat manusia ini bersumber dari lisannya. Maka dari hadis ini apa yang dapat kita pahami? Banyak kesalahan yang terjadi pada umat manusia ini adalah melalui lisannya, ya, melalui lisannya. Maka kufur yang banyak terjadi di kalangan umat manusia itu juga adalah kufur yang mana kufur perkataan ini bersumber dari lisan seseorang. Nah, seperti itu. Nah, dan dia jumlahnya sangat banyak dan tak terhitung. Makanya para ulama juga mengatakan bahwa saking banyaknya kufur perkataan ini terjadi pada diri seseorang, pada umat manusia, ya, ibaratnya adalah bagaikan lautan yang tidak bertepi. Saking banyaknya kekufuran yang terjadi melalui perkataan. Maka dari sini, ini sebagai tamparan bagi kita semua untuk menjaga lisan kita masing-masing. Ya, karena seperti yang Nabi sabdakan, bahwa kebanyakan kesalahan kita ini bersumber dari lisan. Ya, ada kalanya yang keluar dari lisannya itu dosa-dosa kecil. Ada kalanya yang keluar dari lisan seseorang itu berupa dosa besar. Dan juga ada kalanya yang keluar dari lisan seseorang itu berupa dosa kekufuran. Nah, banyak terjadi di masing-masing dosa tersebut di kalangan umat manusia itu bersumber dari lisannya. Maka dari itu, hendaknya kita ketika ingin mengatakan sesuatu, maka kita pikir terlebih dahulu apakah perkataan yang akan keluar dari mulut kita ini itu berupa kebaikan ataukah keburukan. Atau bahkan yang keluar dari mulut kita ini sesuatu yang kita sendiri tidak tahu hukumnya. Maka orang yang cerdas, dia akan menjaga lisannya, berhati-hati dalam mengutarakan sesuatu. Karena teman-teman sekalian, lisan ini memang dia bentuknya kecil, ya, bentuknya kecil, tak bertulang, tetapi dampak yang ditimbulkannya itu sangat besar. Nah, coba kita saksikan di sekitar kita, ya, disebabkan lisan, hubungan suami istri menjadi kandas. Disebabkan lisan, pertemanan antar sahabat menjadi rusak. Disebabkan lisan, suatu negara bisa berperang. Nah, coba lihat. Dampak yang ditimbulkan oleh lisan ini sangat besar. Ya, al-lisanu hajmuhu shaghirun. Bentuknya kecil, wa jurmuhu kabir. Akan tetapi dampak yang ditimbulkannya sangat besar. Maka hendaknya sekali lagi saya ingatkan untuk diri saya pribadi dan teman-teman sekalian untuk kita jaga lisan kita. Jikalau perkataan yang hendak kita keluarkan itu berupa kebaikan, maka kita keluarkan, kita sampaikan. Tapi kalau misalkan perkataan itu adalah keburukan atau sesuatu yang kita sendiri tidak tahu hukumnya, maka hendaknya kita diam. Maka dari itu kita hendak diam dari dua perkara itu. Syekh Abdullah Al-Harari rahimahullah rahmatan wasi'ah itu pernah mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh ulama yang lainnya. Apa yang beliau katakan? Alaika biqulis samti ya sahibal hija litaslama fid dunya wa yaumil qiyamah. Ya, hendaknya engkau memperbanyak diam wahai orang yang berakal. Jadi kalau orang itu memiliki akal yang sehat, maka dia akan memperbanyak diam dari perkara yang tidak baik, dari perkataan yang buruk, dari perkataan yang ia tidak tahu hukumnya. Nah, agar kita itu diam.
ya sahibal hija litaslama fid dunya wa yaumil qiyamah. Agar kita selamat baik di dunia maupun di hari kiamat. Maka dari itu saya menghimbau untuk diri saya pribadi dan teman-teman untuk menjaga lisan kita agar tidak terjatuh ke dalam perkara yang mungkar. Kita lanjutkan. Di antaranya, contoh-contoh kufur perkataan, ini akan kita sebutkan. Di antaranya, bila seseorang memanggil seorang muslim dengan panggilan, wahai kafir, atau wahai Yahudi, atau wahai Nasrani, atau wahai orang yang tidak beragama. Apa tujuan dia memanggil orang yang dipanggilnya dengan panggilan tersebut? Tujuannya adalah dengan maksud bahwa orang yang ia ajak bicara, dia anggap agamanya sebagai kekufuran, atau agama Yahudi, atau agama Nasrani, atau tidak beragama sama sekali. Nah, jadi kufur hukumnya ketika seseorang memanggil seorang muslim dan dia tahu bahwa orang yang dia panggil adalah seorang muslim, kemudian apa yang dia lakukan? Dia memanggil seorang muslim itu dengan panggilan wahai kafir. Contoh yang sudah kita berikan, bahwa setidaknya ada dua hal yang bisa menyebabkan orang keluar dari agama Islam dengan ungkapan yang seperti ini. Ada dua syarat yang mesti terpenuhi jika orang mengatakan dengan ungkapan yang seperti ini, itu bisa membuat orang tersebut keluar dari agama Islam. Yang pertama, ketika dia mengatakan wahai kafir kepada seorang muslim, wahai Yahudi, Nasrani, atau yang tidak beragama, disyaratkan dia itu mengetahui bahwa orang yang dia panggil tersebut adalah seorang muslim. Ya, misalkan kawan dia, misalkan. Dia panggil dengan panggilan tersebut. Nah, ini syarat yang pertama. Kemudian yang kedua, tujuan dia memanggil seorang muslim tersebut dengan panggilan wahai kafir, atau wahai Yahudi, atau Nasrani, atau yang tidak beragama, tujuannya apa? Adalah benar-benar menganggap bahwa orang yang dia panggil tersebut agamanya benar-benar bukan Islam. Baik itu Yahudi, Nasrani, atau tidak beragama sama sekali. Jika dua perkara ini terpenuhi dan dia mengatakan dengan ungkapan-ungkapan yang semisal tadi pada seorang muslim, maka hukumnya keluar dari agama Islam. Nah, seperti itu. Dapat dipahami ya? Nah, seperti itu. Jadi singkatnya, kenapa dia yang mengatakan atas seorang muslim dengan ungkapan seperti ini, kemudian terpenuhi dua syarat tadi, dihukumi keluar dari Islam. Kenapa? Karena dia telah mengkafirkan seorang muslim tanpa hak. Nah, itu alasannya dia keluar dari agama Islam. Karena ketika seseorang mengkafirkan seorang muslim tanpa hak, dia tidak berhak untuk dikafirkan, tetapi dia kafirkan ya dengan maksud seperti yang tadi sudah kita jelaskan, bahwa dia menganggap benar-benar orang yang dia kafirkan itu keluar dari agama Islam, benar-benar bukan Islam. Nah, maka yang seperti ini menyebabkan dia keluar dari agama Islam. Orang yang berkata seperti itu keluar dari agama Islam. Seperti itu.
Nah, kita lanjutkan. Ia mengatakan ini bukan dengan tujuan menyerupakan orang yang dipanggil dengan orang kafir. Jadi kalau misalkan seandainya dia kita contohkan lagi si A dengan si B, ya. Si A tahu keadaan si B bahwa dia muslim misalkan. Kemudian apa yang dilakukan si A? Memanggil si B dengan panggilan wahai kafir. Akan tetapi tujuannya bukan untuk benar-benar menganggap bahwa si B ini agamanya bukan Islam, agamanya kekufuran, Yahudi, Nasrani atau tidak beragama. Bukan itu tujuannya. Apa tujuannya? Adalah menyerupakan si B ini dengan orang kafir. Nah, misalkan si B ini, misalkan dia tukang pukul perempuan misalkan, ya. Dia punya istri, tapi tiap hari dia pukul istrinya, ya. Dia pukul istrinya tanpa hak. Nah, dia saksikan, disaksikan oleh si A, dan si A tahu bahwa B melakukan itu kepada istrinya. Nah, kemudian apa yang dia lakukan oleh si A ini? Dia mengatakan, dia memanggil si B itu dengan panggilan wahai kafir, atau Yahudi, atau Nasrani, atau tidak beragama. Nah, apa tujuan si A memanggil si B dengan panggilan-panggilan tersebut? Si A memanggil si B dengan panggilan-panggilan tersebut, tujuannya adalah menyerupakan si perbuatan si B dengan perbuatan orang-orang kafir, yang mana orang-orang kafir pun melakukan perbuatan-perbuatan yang semisalnya kepada seorang muslim. Nah, dia menyerupakan perbuatan si B kepada seorang muslim dengan perbuatan orang kafir terhadap seorang muslim. Nah, seperti itu. Maka kalau yang seperti ini terjadi, hukumnya tidak keluar dari agama Islam, melainkan orang yang mengatakan dengan perkataan seperti ini, hukumnya dia terjatuh ke dalam maksiat, tidak keluar dari agama Islam. Nah, seperti itu. Dapat dipahami ya? Nanti kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan di akhir sesi. Selanjutnya, qala al-muallif rahimahullah, wa kasukhriyati bismin min asma'ihi ta'ala aw wa'dihi aw wa'idihi mimman la yakhfa 'alaihi nisbatu dzalik ilaihi subhanahu. Di antara kufur perkataan yang lainnya, menghina salah satu nama Allah atau janjinya atau ancamannya. Hal ini dilakukan oleh seseorang yang tidak samar baginya tentang penisbatan hal tersebut terhadap Allah. Nah, kita jelaskan. Sebelum kita jelaskan satu persatu, perlu kita ingat bahwa dalam contoh-contoh yang baru saja kita sebutkan ini, kaedahnya dihukumi orang itu keluar dari Islam jika terpenuhi syaratnya. Apa syaratnya? Bahwa perkara-perkara yang akan kita sebutkan ini, ia mengetahui bahwa itu adalah nama Allah, bahwa itu adalah janji Allah, bahwa itu adalah ancaman Allah. Dia tahu. Dia tahu bahwa nama tersebut nama Allah. Dia tahu janji tersebut berupa surga atau nikmat-nikmat di dalamnya itu merupakan bagian dari agama. Dia tahu bahwa ancaman dari Allah tersebut berupa neraka atau siksa-siksa di dalamnya itu benar-benar ada dalam agama. Nah, maka yang seperti ini kemudian dia hina salah satu dari tiga perkara tadi, maka dia keluar dari agama Islam. Nah, seperti itu, ya. Misalkan dia menghina salah satu nama Allah, salah satu dari nama Allah. Ya, dia tahu bahwasannya itu adalah nama Allah, merupakan al-asma al-husna, merupakan di antara nama-nama Allah yang mulia, yang itu merupakan nama Allah. Dia tahu itu, kemudian dia mengatakan suatu ungkapan
yang menunjukkan penghinaan kepada nama Allah tersebut, maka ungkapan yang seperti ini menyebabkan dirinya keluar dari agama Islam. Contohnya seperti di antara nama-nama Allah itu apa? Ar-Rahman misalkan, ya. Ar-Rahman, ya, itu merupakan salah satu di antara al-asma al-husna. Nah, dia tahu bahwa itu merupakan nama Allah, tetapi dia hina dengan ungkapan yang bagaimana contohnya? Dia katakan bahwa Ar-Rahman itu adalah nama yang jelek misalkan, nama yang buruk. Nah, maka yang seperti ini menyebabkan dia keluar dari agama Islam. Kenapa? Karena hal tersebut ia ketahui bahwa merupakan nama Allah, kemudian dia hina. Maka orang seperti ini keluar dari agama Islam. Atau menghina janjinya, ya, seperti janji Allah, seperti adanya surga dan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya. Jadi kalau ada seseorang yang tahu bahwasannya surga itu adalah bahagian dari agama. Dia tahu bahwa surga itu ada dan merupakan bahagian dari agama, yang mana itu adalah janji dari Allah, yang mana Allah menjanjikan di dalamnya ada kenikmatan-kenikmatan. Dia tahu akan hal tersebut, kemudian dia hina surga itu, maka dia keluar dari agama Islam disebabkan perkataannya perkataannya tersebut. Nah, misalkan dia mengatakan apa? Misalkan dia diingatkan oleh orang lain, misalkan, Fulan, sholatlah, sholat itu wajib, misalkan. Nah, kemudian apa yang dikatakan si Fulan ini? Ngapain? Misalkan dia mengatakan, ngapain aku sholat? Untuk apa? Untuk masuk surga, misalkan. Nah, sholat untuk masuk surga, misalkan. Ngapain masuk surga? Misalkan dia katakan. Surga itu kan taman kanak-kanak, misalkan. Nah, surga itu mainan anak kecil, kata dia. Maka, ungkapan yang seperti ini, itu mengandung unsur penghinaan, pelecehan terhadap Al-Quran, terhadap surga. Mengandung unsur meremehkan surga. Maka, ketika orang mengatakan seperti demikian, hukumnya keluar dari agama Islam. Atau dia menghina ancaman Allah. Apa contohnya ancaman dari Allah? Yaitu adanya neraka dan siksa-siksa yang ada di dalamnya. Jadi misalkan ada orang, ya, mengatakan tentang neraka, dia tahu bahwa neraka itu adalah bahagian dari agama, dia tahu bahwa neraka itu merupakan ancaman dari Allah, yang mana di dalamnya terdapat siksa-siksa dan tiada kenikmatan sama sekali di dalamnya. Nah, dia tahu akan hal tersebut, kemudian dia mengungkapkan sesuatu tentang neraka yang mana ungkapannya tersebut mengandung unsur penghinaan terhadap ancaman Allah. Contohnya bagaimana? Misalkan dia mengatakan bahwa neraka itu, misalkan dia katakan bahwa nanti di neraka kita berhangat-hangat dengan api neraka, ya, berhangat-hangat dengan api neraka. Atau dia katakan dengan ungkapan yang bagaimana? Dia katakan nanti di neraka kita berjumpa, ya, beramah tamah dengan artis-artis Hollywood yang mati dalam keadaan kafir, misalkan. Nah, maka yang seperti ini mengandung ungkapan-ungkapan seperti ini mengandung unsur penghinaan, pelecehan, peremehan terhadap neraka, terhadap ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka disebabkan dengan ungkapan yang seperti ini, orang tersebut keluar dari agama Islam. Nah, seperti itu. Baik, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika terjadi kekurangan di sana sini, saya mohon maaf atas segala kekurangan. Baik, sebelum kita akhiri, mungkin ada di antara teman-teman yang
kurang kurang apa namanya? Kurang paham atau perlu ditanya sesuatu yang berkaitan dengan pelajaran ini, maka kami persilahkan kepada teman-teman untuk bertanya. Silakan. Ya, ada yang mau ditanyakan terkait materi yang sudah kita berikan ini? Ada? Ya, saya rasa tidak ada pertanyaannya. Baik, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga yang kita kaji pada hari ini, yang kita murojaahkan pada hari ini, benar-benar dapat kita pahami secara benar, secara lurus, agar kita pun dapat mengamalkannya dalam artian kita menghindari bentuk-bentuk kekufuran yang seperti yang sudah kita jelaskan ini. Baik, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kita tutup dengan tahlil, salawat, dan beristighfar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir lana walil mu'minin wal mu'minat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.